Selamat datang di channel Cik Gentar, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya, agar tidak ketinggalan cerita novel terbaru lainnya. Terima kasih. Bab 151. Apakah hukum surga sulit untuk ditoleransi? Hansian, nenek ada di sini, kamu masih belum berlutut dan meminta maaf padaku. Setelah beberapa saat menunjukkan cinta antara ibu mertua dan cucu, Han Jun berkata kepada Hansian dengan mata seram. Dengan Nangong Qianqiu, Han Jun juga memiliki kepercayaan diri, karena selama neneknya ada di sana, bahkan jika langit jatuh, dia tidak takut. Dan Han Jun tidak percaya bahwa di depan Nangong Qianqiu, Hansian berani main-main. Bagaimanapun juga, pria yang tidak berguna adalah orang yang tidak berguna, bagaimana dia bisa tegar? Hansian, kamu bahkan berani mengalahkan saudaramu sendiri. Nangong Qianqiu berkata dengan marah. Saudara? Hukum surga tidak bisa ditoleransi? Hansian mencibir, dia tidak melawan, dia sudah mati di tangan orang-orang Nangong Qianqiu. Apakah kamu harus menerima nasibnya dan mati, dan hukum alam bisa mentolerir dia? Jika demikian, apa gunanya prinsip surga? Nangong Qianqiu, prinsip surga tidak mengizinkan saya, jadi saya akan bertindak melawan langit, jadi apa? Hansian berkata dan berjalan menuju Han Jun. Pengawal yang dibawa Nangong Qianqiu semuanya telah dipukuli oleh Hansian, jadi Nangong Qianqiu hanya bisa melindungi Han Jun sendiri, tetapi Han Jun belum mengetahui situasinya. Aku hanya berpikir bahwa Hansian pasti akan berlutut, tapi malah menghadang di depan Nangong Qianqiu. Berlututlah dan bersujud pada Laozu, aku mungkin bisa menyelamatkan nyawamu, ngomong-ngomong, kau seorang wanita, aku akan membantumu menjaganya. Dia. Han Jun berkata, aku tidak tahu apakah harus hidup atau mati. Mo yang merasa tidak bisa berkata-kata untuk IQ Han Jun lagi. Dia benar-benar tidak bisa menghubungkannya dengan Hansian. Di antara saudara-saudara, satu idiot, sementara yang lain jelas-jelas pahlawan. Garis keturunan yang sama lahir. Dua orang yang sama sekali berbeda. Hansian tersenyum dingin, menggenggam leher Han Jun dengan satu tangan, mengambilnya dengan satu tangan, dan berkata dengan dingin, Han Jun, kapan kamu akan menyadari bahwa Nangong Qianqiu tidak dapat lagi melindungimu? Ketika suara itu jatuh, Hansian mengulurkan tangannya yang lain dan memukul bahu Han Jun. Suara membunuh babi bergema di seluruh villa. Nangong Qianqiu melangkah maju untuk menarik Hansian dengan tergesa-gesa, dan memarahinya sambil menarik, biarkan aku pergi. Hansian, dia adalah cucuku yang berharga, biarkan dia pergi, atau aku ingin kau mati tanpa penguburan. Tempatnya. Hansian mendorong Nangong Qianqiu menjauh, tetapi Nangong Qianqiu tidak menyerah, mengangkat kerupnya, dan memukul punggung Hansian. Hansian bahkan tidak mengerutkan kening, dan berkata kepada Nangong Qianqiu, rasa sakit tubuh kurang dari 1/10.000 jiwa. Anda tahu, hati saya, sejak usia 12 tahun, hancur menjadi sepotong sampah. Kau lepaskan aku, biarkan dia pergi. Nangong Qianqiu tidak peduli apa yang dikatakan Hansian, dia hanya ingin menyelamatkan Han Jun sekarang. Hansian tersenyum ringan, dan saat dia melepaskan Han Jun, dia menendang perut bagian bawah Han Jun. Setelah Han Jun jatuh, dia meringkuk di tanah, rasa sakit itu menyebabkan keringat dingin mengalir dari tubuhnya, dan dia merasa bahwa tangan yang terkena Hansian telah kehilangan kesadaran, seolah-olah itu tidak berguna. Nangong Qianqiu berlari ke Han Jun dengan panik, dan bertanya dengan sedih, Han Jun, bagaimana kabarmu? Apakah kamu baik-baik saja? Nenek, bantu aku membunuhnya, bantu aku membunuhnya. Han Jun menangis di jalan. Nangong Qianqiu tidak sabar untuk membunuh Hansian puluhan ribu kali, dan bahkan berani menyakiti cucunya yang berharga, tetapi sekarang tidak ada yang tersedia, bagaimana dia bisa menjadi lawan Hansian? Hansian, tulang ayahmu tidak dingin, jika kamu melakukan ini, dia tidak akan membiarkanmu pergi jika dia mengetahuinya, kata Nangong Qianqiu. Hansian tertawa terbahak-bahak ketika mendengar kata-kata itu, tulangnya belum dingin. Mayat apa? Kamu ingin membunuh putranya? Apakah dia tahu? Tawa Hansian tiba-tiba berhenti, dan dia berkata kepada Nangong Qianqiu dengan dingin. Nangong Qianqiu mengertakkan gigi dan berkata, aku bajingan,
Siapa yang akan aku bunuh? Bisakah dia masih mengendalikanku? Han Xian menarik napas dalam-dalam, apa artinya sombong? Wanita tua yang sudah meninggal mewujudkan hal ini dengan sangat jelas. Kekesalan Jianglan yang tidak masuk akal di depannya bukanlah apa-apa. Pada saat ini, orang lain datang ke villa. Tuan. Han Xian berteriak. Junyan, kamu adalah pengawalku dari keluarga Han, dan sekarang dia mengancam hidupku, aku memerintahkanmu untuk membunuhnya. Nangong Qianqiu berkata kepada Junyan, selama dia mau mengambil tindakan, Han Xian pasti akan mati. Yan Jun berjalan menuju Han Xian selangkah demi selangkah. Han Jun sepertinya melihat akhir Han Xian. Meskipun dia masih kesakitan, dia tidak bisa menahan senyum. Han Xian, seberapa kuat kamu? Coba aku lihat, bisakah kamu mengalahkan Yan Jun? Han Jun berteriak. Pada saat ini, bahkan Si Jing menjadi gugup. Meskipun Han Xian sekarang benar-benar menekan dan Nangong Qianqiu, tindakan Yan Jun pasti akan membalikkan keadaan. Kekuatannya benar-benar melampaui apa yang bisa dibayangkan orang biasa. Bangun! Yan Jun berjalan ke arah Han Xian dan berkata sambil tersenyum. Han Xian merasa malu, dia bisa mengabaikan siapapun di keluarga Han, tetapi rasa hormatnya pada Yan Jun sangat dalam, karena tanpa Yan Jun, dia tidak akan pernah berada di tempat dia sekarang ini. Tuan, saya tidak bisa tidur jika saya mau, kata Han Xian. Sekarang setelah kamu bangun, inilah saatnya bagi dunia untuk mengenalmu. Yan Jun berkata, dan kemudian melangkah ke samping, tampak seperti dia tidak berencana untuk mengurus semuanya. Melihat ini, Nangong Qianqiu seperti jatuh ke dalam gudang es. Jika Yan Jun tidak mengambil tindakan, siapa yang bisa menghentikan Han Xian? Junyan, apakah kamu lupa apa yang dia katakan kepadamu sebelum dia meninggal? Nangong Qianqiu berkata dengan gigi terkatup. Tentu saja saya ingat, dia ingin saya optimis tentang keluarga Han dalam hidup saya, sehingga keluarga Han dapat terus mewariskan. Kata Yan Jun. Jika itu masalahnya, mengapa kamu tidak membunuhnya? Keluarga Han hanya bisa berkembang di tangan Han Jun, kata Nangong Qianqiu. Dia? Yan Jun melirik Han Jun dengan jijik, dan berkata, di mataku, dia bahkan tidak sia-sia. Ketika Han Jun mendengar kalimat ini, dia langsung memarahi. Yan Jun, kamu kentut, aku sia-sia, dan kamu bukan apa-apa, kamu hanya pengawal kami, seekor anjing di keluarga kami, mengapa? Katanya aku sampah. Nangong Qianqiu, apakah kamu mendengarku? Dia hanya memperlakukanku seperti anjing. Yan Jun tersenyum menghina. Hati Nangong Qianqiu tenggelam, Yan Jun memiliki kontribusi besar bagi keberadaan keluarga Han hari ini, bahkan jika kakek Han Jun masih hidup, dia tidak akan pernah berani memperlakukan Yan Jun sebagai pelayan. Namun, Nangong Qianqiu tidak akan menyangkal apa yang dikatakan Han Jun, cucunya mengatakan itu adalah seekor anjing, dan itu adalah seekor anjing. Han Xian, jika kamu memiliki kemampuan, kamu bunuh aku. Nangong Qianqiu berkata kepada Han Xian dengan dingin, dia tidak percaya bahwa Han Xian benar-benar berani melakukan ini, dan ketika dia pergi dari sini, dia pasti akan dapat menemukannya. Cara untuk berurusan dengan Han Xian. Lagi pula, aku juga takut pada Guntur, tetapi jika kamu ingin Han Jun selamat, hanya ada satu cara untuk dipilih. Setelah berbicara, Han Xian menatap Mo Yang. Mo Yang bingung, dia tidak yakin apa yang sedang terjadi sekarang, tapi wanita tua ini jelas adalah nenek Han Xian. Adapun mengapa dia memperlakukan Han Xian seperti ini, Mo Yang tidak tahu sama sekali. Mengapa kamu menatapku? Apakah kamu ingin aku mengambil tindakan? Mo Yang bertanya dengan bingung. Bagaimana dengan hal-hal yang aku berikan padamu? Kata Han Xian. Kata-kata ini membawa Mo Yang kembali ke akal sehatnya, dia dengan cepat mengangkat tangannya, dan seorang adik laki-laki berlari ke sisinya. Sebuah kotak kayu yang sangat halus, yang diberikan Han Xian kepada Mo Yang, tetapi Mo Yang belum pernah melihat apa yang ada di dalamnya. Apa ini? Mo Yang bertanya dengan lembut setelah menyerahkan kotak kayu itu kepada Han Xian. Han Xian mengambil kotak kayu dan melemparkannya ke arah Nangong Qianqiu. Kotak kayu itu jatuh ke tanah, retak sebagai tanggapan, dan pita putih terbentang. Mo Yang tertegun, dan kemudian rasa dingin mengalir dari telapak kakinya ke atas kepalanya.
Benda ini, bukankah itu sesuatu untuk menggantung dirimu sendiri? Si Jing hampir pingsan saat melihat Bai Ling. Jiang Lan dan Su Yingxia dan He Ting sangat ketakutan sehingga mereka bahkan tidak berani mengangkat kepala. Terutama Jiang Lan, dia dulu sering mempermalukan Han Xian, dan bahkan mencoba segala cara untuk memaksa Han Xian keluar dari keluarga Su, tapi sekarang metode kuat Han Xian telah membuatnya takut sampai-sampai dia hampir kehilangan jiwanya. Dalam 3 tahun terakhir, dia sombong dan arogan di depan orang seperti itu. Memikirkannya saja membuat Jiang Lan merasa takut. Di seluruh villa, hanya Yan Jun yang memiliki senyum tipis di wajahnya. Kejam? Tidak kejam. Mengenai ketidakadilan yang diderita oleh Han Xian, wajar jika Nangong Qianqiu memiliki akhir seperti itu, lagi pula dia ingin Han Xian dibunuh. Han Xian, apa maksudmu? Nangong Qianqiu berkata dengan gigi terkatup. Kamu dan Han Jun, hanya satu orang yang bisa pergi dari sini hidup-hidup. Han Xian berkata dengan dingin. Bab 152. Setelah mendengar kata-kata Han Xian, Han Jun tertawa terbahak-bahak seolah-olah dia telah mendengar lelucon internasional. Kapan sampah ini belajar berpose dan berani menakut-nakuti dia seperti ini? Han Xian, apakah menurutmu Lausu takut? Kamu bahkan tidak melihat dirimu sendiri, bisakah kamu menakutiku, kata Han Jun. Han Xian memandang Nangong Qianqiu, dan tidak ada emosi di antara kerabat di matanya. Matanya lebih seperti kolam tanpa dasar yang bisa menelan orang kapan saja. Nangong Qianqiu gemetar di dalam hatinya, dia tidak pernah berpikir bahwa Han Xian, yang selalu menjadi gambar yang tidak berguna di hatinya, dapat melakukan hal yang begitu kejam. Han Xian, kamu memiliki kemampuan untuk membunuhku secara langsung. Wanita tua itu ingin melihat apakah kamu memiliki keberanian, kata Nangong Qianqiu. Meskipun Han Xian mengatakan bahwa hanya satu dari mereka yang bisa pergi, yang dia inginkan adalah kematian Nangong Qianqiu. Karena hanya kematian Nangong Qianqiu yang merupakan solusi nyata dari ancaman tersebut, dan dia tidak pernah melihat Han Jun sebagai pemborosan. Lebih penting lagi, Han Jun harus kembali ke Qincheng untuk melanjutkan pemenjaraannya, dan dia tidak bisa mati. Apakah kamu tidak merasa kasihan pada Han Jun? Mari kita lihat berapa lama kamu bisa bertahan. Setelah Han Xian selesai berbicara, dia berjalan menuju Han Jun. Han Jun tiba-tiba panik, dan dia bahkan menyelam ke pelukan Nangong Qianqiu dan berkata kepada Han Xian, sampah, apa yang kamu coba lakukan, jangan dekati aku. Ketika Han Xian mendekati Han Jun, Nangong Qianqiu memeluknya. Han Jun memarahi Han Xian, saya menyarankan Anda untuk meninggalkan jalan keluar untuk diri sendiri, atau saya akan membunuh Anda dengan semua yang saya miliki. Han Xian tersenyum dingin dan berkata, Nangong Qianqiu, bukan begitu? Masih mengerti situasimu. Begitu dia selesai berbicara, Han Xian meraih Han Jun, menyeretnya hampir 3 meter sebelum berhenti, dan meninju lengan Han Jun yang lain. Han Jun menjerit kesakitan, tidak mengejutkan. Untuk kepala yang keras kepala seperti dia, bahkan jika dia memotong jari, dia bisa meneteskan air mata. Bagaimana dia bisa menahan tingkat kerusakan ini? Tangannya belum patah, tetapi segera, dia akan benar-benar menjadi sia-sia dengan anggota badan yang lumpuh, kata Han Xian kepada Nangong Qianqiu. Nangong Qianqiu gemetar karena marah, merasa tertekan untuk Han Jun, dan ingin disayat dengan 1000 pedang karena kemarahannya terhadap Han Xian. Melihat Nangong Qianqiu acuh tak acuh, Han Xian menginjak kaki kanan Han Jun dengan sekuat tenaga, hampir melakukan yang terbaik. Han Jun terus berguling-guling di tanah kesakitan, dan akhirnya berhenti memperlakukan Han Xian dengan sangat arogan, tetapi mulai memohon belas kasihan, Han Xian, aku sia-sia, kamu biarkan aku pergi, ayo pergi. Kaki pertama. Han Xian berkata kepada Nangong Qianqiu, acuh tak acuh terhadap permintaan belas kasihan Han Jun. Kelopak mata Nangong Qianqiu melonjak, dan pada saat ini dia benar-benar melihat metode kejam Han Xian. Kaki kedua. Han Xian menyerang kaki Han Jun yang lain lagi. Dalam waktu kurang dari 1 menit, Han Jun ditakdirkan untuk menghabiskan sisa hidupnya di kursi roda. Ah! Jeritan tragis seperti membunuh babi bergema di villa untuk waktu yang lama. Jiang Lan merasa lemah dan kehilangan jiwanya. Han Xian,
Apakah itu orang seperti itu? Ternyata dia sangat menakutkan. Jiang Lan tidak sabar untuk berlutut di hadapan Han Xian untuk memaafkan perilakunya yang berlebihan sebelumnya. Nangong Qianqiu, dia hanya bisa menjadi kursi roda selama sisa hidupnya, tidakkah kamu tega melihatnya harus diberi makan oleh orang lain di masa depan? Bukankah ini cucumu yang paling berharga? Kata Han Xian dingin. Wajah Nangong Qianqiu penuh dengan rasa sakit, dia benar-benar tidak tahan melihat Han Jun disiksa lagi. Ini adalah harta yang dia tumbuhkan di telapak tangannya sejak dia masih kecil, bahkan jika itu ada di mulutnya, dia takut melelehkannya. Han Xian, bagaimana kamu bisa memperlakukan saudaramu seperti ini? Bagaimana kamu bisa memperlakukanku seperti ini? Nangong Qianqiu meraung. Kamu ingin membunuhku, aku tidak melawan, apakah kamu ingin meregangkan lehermu dan membiarkanmu memotongnya? Nangong Qianqiu, kamu bukan orang yang memutuskan sesuatu di dunia ini, dan kamu tidak memenuhi syarat untuk menjadi seorang diktator. Han Sanqian berkata dengan tenang. Nenek, kamu sudah sangat tua, tolong biarkan aku hidup dengan baik, tolong mati. Han Jun tahu bahwa hanya ketika Nangong Qianqiu meninggal dia bisa hidup. Ketika hidupnya terancam, mengapa dia peduli dengan Nangong Qianqiu? Hidup atau mati? Ketika Nangong Qianqiu mendengar ini, dia tidak percaya. Han Jun benar-benar ingin dia mati. Han Jun, apakah kamu tahu apa yang kamu bicarakan? Aku adalah nenekmu, kata Nangong Qianqiu. Kamu seorang nenek, jadi kamu harus memastikan bahwa aku hidup, bukan? Apakah kamu bahkan ingin menyakiti cucumu sendiri? Kata Han Jun. Nangong Qianqiu tampak putus asa. Cucu yang berharga ini yang mengatakan bahwa dia akan merawatnya selama sisa hidupnya sejak dia masih kecil, dia benar-benar akan membiarkannya mati saat ini. Setelah bertahun-tahun mencintai, bahkan jika itu digunakan pada seekor anjing, dia harus melindunginya dengan nyawanya. Dan bagaimana dengan Junhan? Hanya di saat krisis, biarkan dia mati. Nangong Qianqiu, cucumu yang berharga ingin kamu mati, maukah kamu mati? Kata Han Xian. Nangong Qianqiu mengertakkan gigi geraham belakangnya, tidak seperti ini, masalah ini tidak boleh seperti ini. Rencananya sempurna, mengapa menjadi seperti ini, mengapa dia bisa keluar dari Qincheng? Han Xian, bagaimana kamu meninggalkan Qincheng, siapa yang membantumu? Setelah berbicara, Nangong Qianqiu memandang Yan Jun, dan melanjutkan dengan tatapan ganas, Yan Jun, kamu tidak mengatakan kamu tidak terlibat dalam hal ini. Mengapa kamu menyelamatkannya dari Qincheng? Yan Jun tersenyum ringan dan berkata, aku tidak menyelamatkannya, tetapi kamu telah meremehkannya selama ini. Sejak aku menerimamu dan memintaku untuk kembali ke Yanjing. Dari awal panggilan telepon, saya menebak rencana Anda, Nangong Qianqiu. Apakah Anda pikir Anda adalah satu-satunya orang pintar di dunia ini? Pada saat ini, Han Xian berjalan ke Han Jun lagi. Han Jun sangat ketakutan sehingga dia langsung buang air kecil. Genangan air kuning membasahi lantai, dan bersujud kepada Nangong Qianqiu. Nenek, aku mohon, cepat mati, kamu makhluk tua yang abadi, apa gunanya hidup? Apakah kamu mendengar? Dia memanggilmu abadi. Di mata cucumu yang berharga, kamu hanya abadi, kata Han Xian dengan ekspresi mengejek. Wajah Nangong Qianqiu pucat pasi, pupil matanya kusam, saat ini dia benar-benar putus asa. Dia mencoba yang terbaik untuk menyelamatkan Han Jun, dia berpikir bahwa cucu yang berharga ini bisa membiarkannya hidup lama, tapi sekarang, Han Jun hanya berharap dia akan segera mati. Han Xian, keluarga Han ada di tanganmu, dan itu akan dihancurkan. Jika aku mati, keluarga Han akan tamat. Nangong Qianqiu melakukan perjuangan terakhir, berharap menggunakan kelangsungan hidup keluarga Han untuk memeras Han Xian. Apakah Anda pikir saya ingin menjadi pewaris keluarga Han? Tempat saya memiliki Han Xian adalah keluarga Han dan Yanjing. Itu hanya hal yang menyedihkan. Saya tidak pernah menganggapnya serius, kata Han Xian ringan. Dengan satu pukulan, tangan kiri Han Jun dihapuskan. Mata Han Jun merah darah, dan dia berteriak pada Nangong Qianqiu, kamu abadi, tidakkah kamu menyakitiku? Cepat mati, Pak Tua, aku akan memberimu 2 dupa lagi, kamu cepat dan mati, aku mohon.
Hati Nangong Qianqiu seperti pisau, mengapa orang yang selalu dia hargai menjadi sangat tidak berguna saat ini. Dan apa yang selalu dia pikir tidak berguna, tetapi dia sangat kuat. Bisakah dikatakan bahwa penampilan pengkhianat kaisar benar-benar disalahpahami oleh pendeta Tao itu? Apakah aku salah? Apakah ini salahku? Nangong Qianqiu bergumam pada dirinya sendiri, mengangkat Bailing. Pada saat ini, Si Jing berjalan ke sisi Nangong Qianqiu dan berkata, "Bu, aku akan mengantarmu pada perjalanan terakhir." Nangong Qianqiu terkejut dan bertanya pada Si Jing, "Apakah kamu tahu ini akan terjadi?" "Bu, aku telah membujuk Anda. Anda tahu betul orang seperti apa Han Jun itu. Bagaimana dia bisa memikul tanggung jawab yang begitu berat? Anda ingin Han Xian masuk penjara untuknya. Saya tidak punya pendapat, tapi mengapa Anda masih ingin membunuh Han San? 1000?" Si Jing berkata tanpa daya, mengambil Bailing, dan memuntahkannya. Bailing tergantung di lampu langit-langit di ruang tamu. Si Jing secara pribadi telah mengakhiri hidup Han Cheng. Baginya, mengirim Nangong Qianqiu tumpangan bukanlah masalah besar. Nangong Qianqiu menggelengkan kepalanya, bahkan pada saat ini, dia masih tidak berpikir Han Xian akan lebih baik daripada Han Jun, bahkan jika Han Jun memintanya untuk mati, bahkan jika citra Han Jun bukan lagi cucu yang baik, tetapi kemampuannya. Dari mereka berdua, jalan masih panjang. Han Xian, jika aku mati, keluarga Han juga akan hancur. Aku akan melihat hari ketika kamu seperti anjing dari bawah. Bab 153. Han Xian menundukkan kepalanya dan tidak membungkuk, dan hanya mengangkat kepalanya setelah Nangong Qianqiu yang berjuang tidak membuat gerakan apapun. Mati. Baik untuk mati. Jika Anda mati, tidak akan ada kekhawatiran, dan Anda tidak akan lagi melihat penampilan Han Jun yang tidak berguna. Han Xian, dia sudah mati, kamu bisa melepaskanku sekarang. Han Jun berkata kepada Han Xian, tanpa sedikit pun kesedihan di hatinya, dia hanya peduli apakah dia bisa pergi dari sini dengan selamat. Aku akan membiarkanmu pergi, kamu harus kembali ke Qincheng untuk masuk penjara. Orang bernama Guan Yong itu pasti akan melayanimu dengan baik. Lagi pula, aku sering memukulnya, kata Han Xian sambil tersenyum. Ekspresi Han Jun seburuk makan kotoran, setelah akhirnya keluar, dia harus kembali ke penjara. Dan jika apa yang dia katakan itu benar, dan benar-benar mengalahkan Guan Yong, maka di masa depan, di ruang besar, dia mungkin juga mati. Han Xian, tolong, bantu aku memikirkan cara, jangan biarkan aku kembali ke Qincheng, kamu dapat melakukan apapun yang kamu ingin aku lakukan. Kaki Han Jun sudah patah, dan dia bahkan tidak bisa berlutut, jadi dia hanya bisa berbaring di tanah, dia terus membenturkan kepalanya ke lantai. Jika kamu tidak kembali, keluarga Han akan berakhir. Han Xian tersenyum dan menatap Si Jing. Si Jing berjalan ke arah Han Xian dan bertanya, apa yang ingin kamu lakukan? Keluarga Han tidak berarti apa-apa bagiku, tetapi keluarga Han setidaknya dapat menjamin bahwa kamu akan memiliki kehidupan yang baik di masa depan. Han Xian dikatakan. Si Jing menarik napas dalam-dalam, dia sekarang sepenuhnya memenuhi syarat untuk mengendalikan keluarga Han, tetapi dia tampaknya tidak peduli. Tapi ada satu hal, aku ingin bantuanmu. Han Xian melanjutkan. Si Jing mengangguk dan berkata, ini yang harus kulakukan. Meskipun aku tahu aku tidak bisa menebusnya, aku akan merasa lebih baik jika aku bisa melakukan sesuatu untukmu. Beberapa hari. Ambil kembali hadiah mahar itu, kata Han Xian. Mendengar kalimat ini, Jiang Lan dan Su Yingxia tiba-tiba mengangkat kepala mereka secara bersamaan, menatap Han Xian dengan tidak percaya. Hadiah pertunangan yang berharga itu sebenarnya dikirim oleh Si Jing. Jadi, pemilik hadiah pertunangan ini bukan Su Yingxia. Mata Su Yingxia penuh dengan kengerian, keluarga Han ternyata adalah Han Xian. Siapa ini Si Jing? Dan Nangong Qianqiu dan Han Jun yang digantung, siapa mereka? Jiang Lan mau tidak mau ingin berdiri dan membiarkan Han Xian menyimpan hadiah pertunangannya. Bagaimanapun, itu untuk Su Yingxia. Begitu banyak uang emas dan batu giok bisa mengalir ke sakunya. Bagaimana mungkin Jiang Lan ingin dia mengambilnya? Kembali?
Tapi tubuh Nangong Qianqiu masih menggantung, dia benar-benar tidak memiliki keberanian untuk berbicara. Pada saat ini, pintu villa terbuka, dan Su Guoyao, yang penuh dengan alkohol, kembali ke rumah setelah berkumpul dengan teman-temannya. Ketika Su Guoyao melihat Han Xian, dia berani minum alkohol dan berjalan menuju Han Xian dengan marah. Han Xian, kau bajingan, bahkan berani mengalahkanku, aku akan memberimu pelajaran hari ini. Su Guoyao berkata dengan gigi terkatup. Ketika Jiang Lan mendengar kalimat ini, dia berkeringat dingin. Setelah minum sedikit anggur, dia akan melanggar hukum? Berani tidak menganggap serius Han Xian? Han Xian ini adalah pria besar, dan dia bahkan tidak menyayangkan neneknya, jadi apa itu Su Guoyao? Jiang Lan berdiri dengan tergesa-gesa, berlari di depan Su Guoyao, menampar wajahnya dengan keras, dan berkata, Su Guoyao, jika kamu mabuk, kembali ke kamarmu dan istirahatlah. Su Guoyao ditampar dengan sadar untuk 2 poin, tetapi dia tidak perlu memukul, hanya mendengar suara marah Jiang Lan sudah cukup untuk membangunkannya, lagi pula, dia takut pada Jiang Lan di tulangnya. Istri, apa yang kamu lakukan? Bajingan tidak berguna ini hampir memperkosa putri kita. Su Guoyao berkata dengan tidak jelas. Jiang Lan mengertakkan gigi, ini adalah kesalahpahaman, dan bagaimana jika itu benar-benar Han Xian yang melakukannya? Bisakah dia mengacaukannya? Pada saat ini, Jiang Lan bahkan berpikir bahwa itu adalah hal yang biasa, karena Su Yingxia adalah istri Han Xian. Diam, itu bukan urusanmu di sini, kembali ke kamar. Jiang Lan memarahi. Biksu kedua Su Guoyao bingung, bagaimana situasinya? Dan hanya pada saat ini dia menyadari bahwa ada beberapa orang asing dalam keluarga, dan kemarahannya penuh dengan keanehan. Tiba-tiba, Su Guoyao melihat sosok tergantung di udara dari sudut matanya. Ketika dia melihat wajah Nangong Qianqiu yang tercekik, dia sangat ketakutan sehingga dia duduk di tanah, tangan dan kakinya lemah, dan kepalanya linglung. Siapa ini? Bagaimana dia bisa gantung diri di rumah kita? Kata Su Guoyao ngeri. Jiang Lan tidak berani menatap Nangong Qianqiu, karena takut mengalami mimpi buruk di malam hari, dan dia tidak berani menjelaskan masalah ini kepada Su Guoyao dengan santai, dan berkata kepada Han Xian, ayahmu mabuk, aku akan bawa dia kembali ke kamar dulu. Han Xian tidak mengangguk, Jiang Lan tidak berani bergerak. Pada saat ini, Jiang Lan sangat pengecut. Pergi, kata Han Xian. Semua tekanan mengalir seperti banjir pada saat ini, Jiang Lan menarik tangan Su Guoyao ke atas tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Setelah sampai di lantai atas, Su Guoyao bertanya kepada Jiang Lan, istri, apa yang terjadi, mengapa seseorang menggantung diri di rumah? Siapa yang lain? Jiang Lan menarik napas dalam-dalam, hatinya masih bergetar, ya Su Guoyao berkata, jangan banyak bertanya. Saya peringatkan, jangan memprovokasi Han Xian dengan mudah di masa depan. Su Guoyao berkata tanpa alasan, Jiang Lan dulu mendominasi di depan Han Xian, mengapa dia tidak berani memprovokasi dia? Sekarang, Jiang Lan menggertakkan giginya, Han Xian bahkan memaksa neneknya mati, berapa nilainya? Jika saya mengacaukannya lagi di masa depan, saya tidak yakin apa yang akan terjadi pada saya. Berhenti bicara omong kosong. Apa yang harus saya katakan dan apa yang Anda lakukan? Apakah Anda punya pendapat lain? Jiang Lan berkata dengan dingin. Su Guoyao bergidik, dan dengan cepat berkata, tidak ada pendapat, tidak ada pendapat. Di lantai bawah, Si Jing sudah pergi bersama Han Jun. Dia kembali ke Yanjing terlebih dahulu, dan setelah menyerahkan Han Jun ke Qin Cheng, dia akan kembali ke Yun Cheng pada hari keluarga. Yan Jun berjalan ke sisi Han Xian, menepuk bahunya, dan berkata, jika Anda punya waktu, kembalilah dan temui saya. Tuan, saya akan melakukannya, kata Han Xian. Yan Jun mengangguk dan mengambil tubuh Nangong Qianqiu dan pergi. Mo yang merasa bahwa tidak ada gunanya tinggal. Hari ini, dia melihat wajah harimau yang sebenarnya, yang sangat mengejutkannya. Dia harus kembali untuk beristirahat dan mencerna masalah ini. Pada awalnya, Mo yang mengatakan bahwa Han Xian bukan orang biasa, tetapi Mo yang tidak pernah berpikir bahwa Han Xian tidak biasa pada tingkat ini. Namun, apa yang dia lakukan tidak kejam, bagaimanapun, Nangong Qianqiu ingin membunuhnya, dan itu wajar baginya untuk melawan.
Panggil jika kamu butuh sesuatu, kata Mo Yang kepada Han Xian. Setelah mengirim orang-orang yang tidak penting, Hiting juga pergi ke dapur untuk memasak, hanya menyisakan Su Yingxia dan Han Xian di ruang tamu. Aku akan membawamu ke rumah sakit dulu. Han Xian berjalan ke arah Su Yingxia dan berkata dengan lembut. Su Yingxia mengangguk. Lukanya kali ini lebih serius daripada yang terakhir kali. Jika tidak dirawat lebih awal, dia tidak tahu apakah itu akan meninggalkan bekas di wajahnya. Dalam perjalanan ke rumah sakit, Su Yingxia ragu-ragu beberapa kali, kejutan di hatinya setara dengan gempa berkekuatan 10. Tentang identitas Han Xian, tentang identitas Xi Jing, dan mas kawin yang menyesakkan. Su Yingxia tidak pernah berpikir bahwa mahar akan ada hubungannya dengan dia, karena dia adalah satu-satunya di antara anggota keluarga Su yang lebih muda yang menikah, dan citra Han Xian sebagai orang yang tidak berguna. Tidak ada yang akan mengira bahwa keluarga itu di belakangnya akan dapat memberikan hadiah seperti itu, kompensasi mahar yang luar biasa. Status seperti apa yang dia miliki? Ini adalah pertanyaan terbesar di benak Su Yingxia. Ketika mereka tiba di rumah sakit, Han Xian menemukan dokter trauma terbaik untuk Su Yingxia, tetapi begitu dia memasuki kantor dokter, seorang wanita masuk dan mendorong Su Yingxia pergi, yang belum duduk. Dokter, biarkan saya melihat apakah tangan saya akan terinfeksi. Saya tidak sengaja terpotong oleh pisau berkarat barusan. Wajah Han Xian menjadi dingin, tidakkah wanita ini tahu aturan first come first serve? Untuk menemui dokter, keluarlah, kata Han Xian dengan dingin. Ketika wanita itu mendengar ini, dia menoleh dengan tidak puas, dan hendak memarahi beberapa kata, tetapi ekspresinya tiba-tiba menjadi terkejut. Han Xian? Su Yihan. Han Xian juga sedikit terkejut saat bertemu dengan wanita ini di rumah sakit. Kualitas pakaian Su Yihan jelas jauh lebih tinggi dari sebelumnya, dan gelang emas di pergelangan tangannya juga diberikan oleh Xi Jing sebagai hadiah pertunangan, sepertinya dia menggunakan uang itu dengan sangat nyaman. Bab 154. Ketika Su Yihan melihat luka di wajah Su Yingxia, dia tidak bisa menahan tawa, dan bercanda, Su Yingxia, apakah kamu memasukkan kepalamu ke drum mesin cuci? Mendengar ejekan Su Yihan, Su Yingxia berkata dengan dingin, apa hubungannya denganmu? Setelah Su Yihan baru-baru ini menerima hadiah mahar, dia tiba-tiba menjadi kaya dan seluruh tubuhnya membengkak, dan dia tidak peduli dengan pekerjaannya di perusahaan sekarang, dia hanya menunggu keluarga Han datang untuk menikahinya, dan sekarang dia sudah mulai belajar bagaimana seharusnya Nyonya Kuo hidup. Kata-kata dingin Su Yingxia membuat Su Yihan sangat tidak senang. Itu benar-benar tidak ada hubungannya denganku, tetapi kamu juga orang yang bertanggung jawab atas proyek Chengxi. Aku hanya berharap kamu dapat memperhatikan citra eksternal perusahaan. Lihat dirimu, kain apa yang kamu kenakan, kata Su Yihan dengan tatapan jijik. Dia sekarang berharga puluhan ribu dolar untuk sebuah gaun. Itu bukan karena dia tidak masuk ke toko-toko merek terkenal. Dia bahkan tidak repot-repot melihat pakaian 5 angka, jadi citra Su Yingxia seperti pengemis di matanya. Melihat gaya Su Yihan yang baru mulai, Han Xian tidak bisa menahan tawa. Dalam beberapa hari, itu akan menjadi hari keluarga. Ketika saatnya tiba, biarkan dia mengeluarkan uangnya. Dia tidak tahu bagaimana perasaannya. Dokter, ayo daftar dulu, haruskah Anda menunjukkan kepada kami dulu? Han Xian mengabaikan wanita kembung dan bertanya kepada dokter. Su Yihan tidak tahan lagi dan berkata kepada dokter, tunjukkan dulu padaku, aku akan menikah dengan keluarga kaya di masa depan. Jika terjadi kesalahan, kamu tidak dapat bertanggung jawab. Dokter membenci sikap Yihan. Lukanya hanya lubang kecil, tidak serius sama sekali. Jika kamu datang nanti, mungkin lukanya akan sembuh. Dia berkata, kamu pergi keluar dan tunggu. Su Yihan mendengar ini, ekspresinya langsung suram. Dia adalah tubuh emas. Ini adalah dokter bahkan tidak menunjukkannya terlebih dahulu. Sudahkah kamu mengetahuinya? Singgung aku akan membuatmu bahkan bukan dokter, kata Su Yihan dingin. Dengan ekspresi acuh tak acuh di wajahnya, dokter itu berkata, ini adalah peraturan rumah sakit untuk mengantri untuk pendaftaran dan menemui dokter sesuai dengan nomornya. Su Yihan menggertakkan giginya dan berkata, hal bodoh, kita lihat saja.
Dokter menghela nafas tak berdaya. Mendominasi orang-orang kaya ini adalah sesuatu yang tidak bisa dia mengerti. Apakah ada banyak uang untuk menjadi tanpa hukum? Luka di wajah Su Yingxia tidak kecil, tetapi kebanyakan luka kulit. Dia meresepkan beberapa obat luar untuk menyeka luka di wajahnya, serta obat dalam untuk menghilangkan stasis darah. Dokter meminta Su Yingxia untuk kembali ke istirahat selama setengah bulan hampir sembuh dalam. Berjalan ke pintu rumah sakit, Su Yihan mengendarai Audi TT untuk berdiri di depan mereka berdua. Mobil itu belum terdaftar, sepertinya itu baru. Su Yingxia, wajahmu tidak tampan sejak awal. Kamu harus selalu menjaganya. Kalau tidak, Han Xian, seorang gelandangan, memenuhi syarat untuk menendangmu. Pada saat itu, kamu tidak akan bisa menangis. Kata Su Yihan sambil tersenyum. Sebelum Su Yingxia membantah, Han Xian berkata, uang Anda tidak akan dihabiskan, tetapi jangan lupa pengingat saya untuk Anda. Su Yihan berkata, dan dengan sengaja mengulurkan tangannya, dengan arloji terkenal di tangan kanannya dan gelang emas di kirinya. Apakah kamu tahu berapa harga jam tangan ini? 300.000 yuan, kamu tidak mampu membelinya dalam hidupmu. Su Yihan tersenyum bangga. Melihat Su Yihan pergi, Su Yingxia menghentakkan kakinya dengan marah, mahar itu miliknya, tapi dia tidak menyangka itu akan jatuh ke tangan Su Yihan, membuatnya sombong. Jangan marah, hari keluarga akan segera datang. Han Xian menghibur. Su Yingxia memikirkannya sebentar, dan sebenarnya tidak ada yang perlu dimarahi. Pada hari keluarga, Su Yihan harus memuntahkan semua uang, dan kemudian dia hanya bisa menangis. Setelah kembali ke villa, Su Yingxia menyeka obat di kamarnya, Jiang Lan menyelinap ke kamar, lalu mengunci pintu. Bu, apa yang kamu lakukan? Su Yingxia bertanya dengan bingung. Jiang Lan duduk di sebelah Su Yingxia, merendahkan suaranya dan bertanya, bagaimana? Apakah Anda bertanya padanya, siapa dia? Dalam perjalanan ke rumah sakit dan dalam perjalanan kembali, Su Yingxia hampir bertanya beberapa kali, tetapi dia selalu tertangkap olehnya. Dia sangat ingin tahu sebelumnya, tetapi sekarang dia tidak hanya ingin tahu, tetapi juga sedikit takut. Dia khawatir bahwa setelah dia tahu apa yang sebenarnya dia inginkan, dia akan semakin jauh dari Han Xian, dan dia tidak akan layak. Han Xian. Bu, aku tidak berani bertanya, kata Su Yingxia. Apa yang salah dengan itu? Dia suamimu. Anda bertanya kepadanya apa yang keluarganya lakukan. Bukankah itu normal? Jiang Lan berkata dengan penuh semangat, dia tidak sabar untuk mengetahui siapa Han Xian sekarang. Kamu berani bertanya, kata Su Yingxia. Jiang Lan tertegun sejenak, ekspresinya menjadi sangat kaku. Dia telah sangat menyinggung Han Xian sebelumnya, jadi bagaimana dia bisa memiliki keberanian untuk berbicara terlalu banyak? Sekarang dia harus muncul di depan Han Xian, yang terbaik adalah membuat Han Xian melupakannya. Bagaimana aku bertanya? Jiang Lan tergagap. Su Yingxia tidak pernah bisa memutuskan bagaimana menangani masalah ini, tetapi setelah Jiang Lan datang, dia tiba-tiba memutuskan. Tidak peduli siapa Han Xian itu, cukup mereka masih suami istri, dia tidak ingin ada faktor yang dapat merusak hubungan mereka. Siapa dia? Apakah itu penting? Bu, dia adalah Han Xian. Tidak peduli apa identitasnya, kata Su Yingxia. Apakah kamu tidak akan bertanya padanya? Jiang Lan berkata dengan enggan, rasa ingin tahu di hatinya seperti belatung yang menggeliat, yang membuatnya merasa gatal. Jika Su Yingxia tidak bertanya, misteri ini tidak mungkin terjadi. Terpecahkan. Tidak, kamu bisa pergi sendiri jika kamu tertarik, kata Su Yingxia dengan tegas. Sebelum perubahan, Jiang Lan memiliki keberanian, tetapi sekarang dia tidak akan berani memberinya 100 hati beruang dan macan tutul. Meskipun tubuh Nangong Qianqiu telah diambil, adegan di mana dia menggantung di udara tidak akan pernah terhapus dalam pikiran Jiang Lan. Sambil menggelengkan kepalanya lagi dan lagi, dia berkata, jika kamu tidak bertanya, aku tidak akan bertanya. Tapi jika kamu bisa mengatakan sesuatu yang baik pada ibu, aku bisa meminta maaf padanya. Dia akan menunggu sampai sekarang. Benarkah? Kata Su Yingxia.
Jiang Lan juga tahu kebenaran ini, tetapi dia tidak nyaman, karena dia telah mempermalukan Han Xian sebelumnya. Selama kamu tidak mempermalukannya di masa depan, kamu akan baik-baik saja, kata Su Yingxia. Jika tidak, Anda memberi saya seorang cucu. Jika saya punya anak, dia seharusnya tidak menyalahkan saya, saran Jiang Lan. Su Yingxia sangat malu sehingga hal terdekat yang pernah dia dan Han Xian lakukan hanyalah ciuman, bagaimana bisa berkembang menjadi memiliki anak begitu cepat. Dan Han Xian hanyalah seorang kepala elm, dan Su Yingxia tidak tahu kapan dia akan dapat memiliki hubungan dengan Han Xian dan menjadi suami istri sejati. Villa keluarga Su. Su Yihan sering datang ke sini untuk makan, dan Su Haichao juga memaafkannya. Lagi pula, dia juga berharap setelah Su Yihan menikah dengan keluarga kaya, dia bisa membantu keluarga Su untuk berkembang dan berkembang. Saya bertemu Su Yingxia di rumah sakit hari ini, Su Yihan tentu saja tidak bisa tidak berbagi hal baik seperti ini dengan Su Haichao. Dia tidak bertingkah murahan di luar dan dipukuli, kan? Su Haichao berkata dengan jijik setelah mendengar ini. Siapa yang tahu apa yang dilakukan wanita jalang itu cukup menyedihkan. Aku melihat luka-lukanya, dan hari keluarga dalam beberapa hari tidak akan membaik. Pada saat itu, kita bisa mengolok-oloknya, kata Su Yihan sambil tersenyum. Hari keluarga, aku sudah menantikannya sejak lama. Akhirnya giliranku untuk duduk di kursi utama, kata Su Haichao. Ngomong-ngomong, jika Han Xian berani datang kali ini, kamu harus mengusir bajingan ini. Di keluarga Su kita tidak bisa membiarkan dia masuk. Aku merasa jijik saat melihatnya sekarang. Aku bahkan tidak bisa makan. Su Yihan mengingatkan. Su Hai secara supranatural memenuhi permintaan kecil ini dan berkata, bagaimana saya bisa membiarkan dia datang kepada seseorang yang tidak ingin Anda temui? Anda sekarang adalah bangsawan dari keluarga Su kami, dan Anda harus menjaga Anda di masa depan. Su Yihan mendengar dengan kata-kata ini, kebanggaan itu melampaui kata-kata, dan dia berkata, jangan khawatir, ketika saya menikah, saya pasti akan membiarkan mereka berinvestasi dalam keluarga Su, dan Anda bisa menunggu untuk menjadi yang termuda dan paling orang yang menjanjikan di Uncheng. Bab 155. Yanjing. Kematian Han Cheng baru saja mereda, dan keluarga Han diam-diam menyebarkan berita bahwa Nangong Qianqiu tiba-tiba meninggal karena penyakit serius. Kejadian ini hanya menyebar di kelas atas, tetapi juga mengejutkan banyak orang, karena hari ini keluarga Han dikendalikan oleh Nangong Qianqiu. Dia meninggal. Bukankah keluarga Han dalam keadaan tanpa kepala? Lagi pula, diketahui bahwa Han Jun dipenjara. Meskipun ada si Jing lain di keluarga Han, tetapi mengandalkan wanita asing ini, dapatkah mereka benar-benar mendukung keluarga Han? Banyak desas-desus dan desas-desus menyebar di kelas atas Yanjing, gedung keluarga Han akan runtuh, dan mungkin generasi keluarga terkenal akan jatuh. Setelah Han Jun ditahan lagi di Qincheng, krisis yang disebabkan oleh insiden ini pada keluarga Han menjadi lega, tetapi hidupnya jelas tidak akan mudah. Kedua kakinya cacat, hanya satu tangan yang masih utuh, bagaimana bisa Guan Yong melepaskannya? Berkelahi beberapa kali sehari tidak dapat dihindari, tetapi Guan Yong juga secara bertahap menemukan sesuatu yang tidak beres. Sebelumnya, Han Jun adalah orang yang berbeda, tetapi kali ini dia menjadi tidak berguna lagi, dan itu bukan penampilan orang yang sama di semua. Ada dua saudara lelaki di keluarga Han. Ini diketahui banyak orang, tetapi dikabarkan bahwa putra bungsu meninggal ketika dia masih sangat muda. Adapun apakah itu benar, tidak ada yang tahu. Guan Yong secara intuitif berpikir bahwa mungkin putra bungsunya belum mati, dan orang yang dibunuh olehnya sebelumnya bukanlah Han Jun sama sekali. Rahasia ini sangat mengejutkan Guan Yong. Dia sangat bingung dengan apa yang dilakukan keluarga Korea dengan mencuri langit. Apakah hanya membiarkan Han Jun keluar dan mematahkan tangan dan kakinya? Meski tidak tahu alasannya, Guan Yong tahu satu hal. Rahasia ini hanya bisa membusuk di perutnya. Begitu terungkap, nyawanya akan terancam. Halaman keluarga Han. Si Jing adalah satu-satunya yang tersisa di keluarga besar itu, dan dia tampak sedikit kesepian. Untuk kematian Nangong Qianqiu, dia tidak memiliki kesedihan dan emosi.
Han Xian telah dianiaya selama bertahun-tahun, dan itu wajar untuk memiliki perlawanan seperti itu. Dikatakan di luar bahwa keluarga Han akan segera runtuh, bagaimana menurutmu? Si Jing berkata dengan ringan. Yan Jun berdiri 3 meter jauhnya, dan setelah mendengar kata-kata Si Jing, dia berkata, ketika keluarga Han ini jatuh, keluarga Han yang lain akan berdiri. Si Jing tersenyum, Han Xian sama sekali tidak peduli dengan Han. Keluarga, dan dia tidak perlu peduli, karena keluarga Han hanya memberinya rasa sakit. Tapi ada satu hal yang tidak bisa disangkal, bagaimanapun juga dia adalah anggota keluarga Han. Pada saat ini, Si Jing mengambil foto yang menguning. Dari sudut pandang visual, foto itu seharusnya diambil secara diam-diam. Selain Nangong Qiankio, orang di foto itu juga berpakaian seperti pendeta Tao. Dialah yang membuat Han Xian tidak dihargai oleh Nangong Qiankio. Apa menurutmu aku harus memberitahunya tentang ini? Si Jing bertanya. Tentang orang ini, saya pergi untuk menyelidiki, tetapi informasinya disembunyikan sangat dalam, yang menyebabkan dua hasil ekstrim. Pertama, dia hanya seorang pejalan kaki yang tidak dikenal. Kedua, di belakangnya, ada pendukung yang kuat, bahkan saya bisa, jangan selidiki pendukung ini, kata Yan Jun. Jika yang terakhir, yang harus dia hadapi adalah keluarga Han. Si Jing tersenyum masam. Saya menyarankan Anda untuk tidak terlalu egois. Selama keluarga Han turun, itu dapat dianggap tidak ada yang terjadi. Jika Anda ingin melibatkannya dalam masalah ini, itu hanya akan menambah bahaya baginya. Ini bukan apa yang dia inginkan. Harus dilakukan. Bagaimanapun, keluarga Han tidak pernah memberinya apapun, kata Yan Jun dengan ekspresi jijik. Aku tidak memberinya apa-apa? Si Jing sedikit mengernyit dan berkata, aku memberikan hidupnya kepadaku, bukankah itu cukup? Yan Jun mengerutkan kening, melihat sikap Si Jing, dia ingin membiarkan Han San Qian menyelidikinya. Masalah ini. Kamu harus tahu bahwa latar belakang yang bahkan aku tidak bisa temukan berarti pihak lain sangat kuat, kata Yan Jun. Si Jing berdiri, menyimpan foto-foto itu, dan kembali ke kamar tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Yan Jun menghela nafas berat, keluarga Han menyerahkan Han Xian, dan bahkan mengusirnya dari Yanjing. Selama bertahun-tahun, Han Xian dianggap sia-sia, tetapi sekarang, Han Xian diharuskan mengambil tanggung jawab ini. Sangat berbahaya tanggung jawab, ini benar-benar tidak adil bagi Han Xian. Namun, sebagai pengawal keluarga Han, apa yang ingin dilakukan Si Jing bukanlah sesuatu yang bisa dia hentikan. Muridku yang baik, nasibmu dalam hidup ini benar-benar kasar. Aku harap kamu bisa menghilangkan semua rintangan, kata Yan Jun pada dirinya sendiri. Kota Awan. Han Xian tidak ada hubungannya, merawat bunga dan tanaman di taman villa. Su Yingxia juga membantu, karena wajahnya terluka, dan citra seperti itu tidak terlalu baik untuk perusahaan, jadi dia hanya beristirahat di rumah. Pada saat ini, telepon Han Xian berdering. Bibi Zhang. Han Xian berteriak tiba-tiba. Zhang Linghua, yang dirobohkan oleh Su Guoyao pada awalnya, diatur oleh Han Xian untuk bekerja di Ruoshui Real Estate setelah dia keluar dari rumah sakit. Mengapa dia tiba-tiba memanggilnya? 3000, bisakah kamu membantu Bibi Zhang lagi? Zhang Linghua berkata dengan nada bingung. Jelas ada sesuatu yang terjadi, Han Xian bertanya, apa yang terjadi? Mereka akan memanggil polisi untuk menangkap putra saya, mengatakan bahwa putra saya adalah seorang hooligan dan orang yang tidak senonoh, kata Zhang Linghua. Zhang Tianxin sakit, dan pikirannya paling banyak adalah anak berusia 3 tahun, bagaimana dia bisa menjadi hooligan dan orang yang tidak senonoh? Han Xian berkata, di mana kamu, aku akan segera datang. Di perusahaan. Setelah menutup telepon, Han Xian memberitahu Su Yingxia bahwa dia akan keluar. Su Yingxia tidak banyak bertanya, dan dia tidak berani bertanya, dia hanya perlu tahu bahwa Han Xian tidak pergi keluar untuk bermain-main dengan bunga. Di Ruoshui Real Estate, seorang anggota staf wanita memarahi Zhang Tianxin. Zhang Tianxin bersembunyi di belakang Zhang Linghua dalam ketakutan, dengan ekspresi kosong yang jelas tidak tahu apa yang terjadi. Fen Shui, tidak mungkin putraku melakukan hal-hal ini, mengapa kamu memfitnahnya?
Zhang Linghua berkata kepada wanita di depan Sang Tianxin. Feng Shui tampak agresif dan berkata, putramu adalah seorang penjahat, lihat kakiku, dia merobek stoking untukku, jika aku tidak bereaksi dengan cepat, dia akan menyentuh hal-hal yang seharusnya tidak dia sentuh. Di mana itu, aku memfitnahnya? Apakah masuk akal jika aku memfitnahnya? Feng Shui sengaja mengekspos pahanya saat dia berbicara. Stockingnya memang patah, dan seharusnya dirusak dengan menariknya secara artifisial. Di hadapan bukti kuat, rekan-rekan lain yang menyaksikan kegembiraan itu juga menuduh Zhang Linghua. Saya pikir putra Anda sengaja berpura-pura bodoh. Dia makan dan minum gratis di perusahaan setiap hari. Anda harus membawanya keluar. Ya, perusahaan kami adalah perusahaan besar. Bagaimana kami bisa membiarkan orang bodoh tinggal di sini? Menghancurkan citra perusahaan. Saya tidak menyangka orang bodoh ini menjadi orang seperti itu, tidak heran dia licik ketika dia melihat saya sebelumnya, dan saya pikir dia juga ingin menganiaya saya. Mendengar kata-kata ini, Zhang Hatiling dipelintir seperti pisau, apa putranya? Orang seperti itu, dia tahu betul bahwa pikiran seorang anak berusia 3 tahun, meskipun dia memiliki perbedaan jenis kelamin, dia tidak akan pernah memiliki keinginan itu, dan Sang Tianxin sudah terbiasa dibuli sejak kecil. Bagaimana bisa dia berani melakukan hal seperti itu? Aku akan mencari Tang Long. Saudara Song tidak ada di sini. Hanya Tang Long yang bisa memanggilku, kata Feng Shui. Status Tang Long di perusahaan hanya lebih rendah daripada Song Liang. Jadi dengan tidak adanya Song Liang, Tang Long akan memutuskan hal-hal kecil. Di kantor, Feng Shui menutup pintu, dan ekspresi marah digantikan oleh senyuman. Tang Long, aku melakukan pertunjukan yang bagus untukmu. Kamu berjanji untuk memberiku tas itu, tapi kamu tidak bisa melanggar janjimu. Feng Shui berjalan ke Tang Long dengan mempesona dan duduk di pangkuannya. Tang Long membelai kaki seksi Feng Shui dengan senyum di wajahnya, dan berkata, bodoh itu, biarkan dia berlutut dan belajar bagaimana menggonggong untukku, dia bahkan tidak mendengarkanku, orang bodoh ini seharusnya sudah ditendang keluar lama-lama. Yang lalu, Anda keluar dari perusahaan, kinerja Anda sangat baik hari ini, saya tidak akan memperlakukan Anda dengan buruk. Feng Shui tidak peduli dengan konsekuensi Zhang Tianxin difitnah olehnya. Dia melingkarkan tangannya di leher Tang Long dan berkata, jika Anda suka, saya akan membeli sepasang baru. Mari kita bertemu di hotel malam ini, bagaimana tentang itu? Sambil tersenyum lebih lebar, dia berkata, oke, tapi sekarang kamu harus keluar dan mengajariku pelajaran tentang orang bodoh itu. Tidak masalah. Feng Shui berkata dengan gembira, dan meninggalkan kantor.